Kita masih dalam seri manusia kedua, ya. Bagian yang ketiga, judulnya adalah kuasa transformasi di balik ketaatan iman. Ya, kuasa transformasi di balik ketaatan iman. Seberapa baik kita anak-anak Tuhan di tempat ini yang rindu hidup kita terus mengalami transformasi dari hari ke hari menjadi lebih baik. Ada yang rindu atau saudara pengen, hidup saya mau biasa-biasa aja. Ya tidak mau yang terlalu bagaimana, pokoknya ya sudahlah. Mau hidup, tidak hidup ya sudahlah. Ada seperti itu? Ada yang bilang sudahlah, pokoknya tahun depan ya hidup saya kalau mau jadi seperti ini ya oke, kalau mau lebih buruk ya oke. Ada seperti itu? Saya percaya setiap kita di tempat ini saudara, apalagi saudara orang-orang lahir baru, saudara pengen hidup saudara dari hari ke hari menjadi lebih baik. Amin saudara? Ya, dan firman Tuhan katakan kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin kita bisa memanifestasikan Kristus dalam hidup kita. Amin saudara, saya percaya itu kerinduan kita. Ya, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam masa depan kita, buat anak-anak kita. Ya, kita semua rindu. Kita dari hari ke hari lebih baik lagi. Ya, dan ada kesaksian sedikit ya, anak-anak kita. Elijah yang ada di Sydney, saudara, tadi saya lupa kasih kesaksian. Dia beberapa bulan ini, dia minta mau cari kerja, saudara. Ya, untuk membantu meringankan beban orang tuanya, saudara. Dan dia udah berdoa, dia masukkan lamaran ke sana sini, tidak ada, saudara. Waduh, kayaknya lagi susah. Terus kemudian satu malam dia telepon sama maminya, "Mami, saya mau kasih masuk lamaran, besok saya dipanggil ini, mau kerja ini di sebuah restoran, gimana?" Maminya bilang, "Ya kamu berdoa, kamu percaya tidak?" Ya kan? Nah akhirnya kalau kamu percaya nanti mami bilang suruh dedinya yang doakan. Wah ya sudah, pagi-pagi dia telepon minta saya doakan. Ya sudah, pagi itu kita berdoa, Tuhan pasti kasih yang terbaik, kamu tetap percaya, kalau kamu sungguh-sungguh Tuhan kasih yang terbaik. Dan dia dipanggil wawancara jam 12 siang dan kemudian dia kasih kabar, "Wah, saya hari ini langsung keterima kerja, wawancara langsung kerja, langsung dikasih uang, saudara." Dia kirim foto uang dolar, saudara. Ya, dan maminya bilang, "Ingat, kasih persepuluhan ya, ingat bahwa itu semua dari Tuhan." Nah saudara, dan kita berdoa semua, anak-anak kita, semua kita mau yang terbaik. Amin saudara, dari hari ke hari saya percaya setiap kita punya kerinduan hidup kita ke depan lebih baik lagi. Ya, lebih ke arah mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin saudara. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita mengalami transformasi dari hari ke hari menjadi lebih baik. Bukan dengan cara kita sendiri, tapi dengan caranya Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-16, saya akan mulai dari sini saudara. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan. Saudara tahu, Paulus ini sangat pede, dia sangat maksudnya dia bilang ini, Injil yang kumasyurkan, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan my gospel. Wah, Rasul Paulus ini luar biasa saudara. Karena apa? Dia yang dapat pewahyuan yang paling clear tentang Injil. Dia dapat pewahyuan tentang yang paling jelas tentang apa itu Injil. Nah, dan pemberitaan tentang siapa? Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi saudara, Paulus mau bilang, Injil yang aku beritakan ini tersembunyi berabad-abad menjadi satu rahasia. Dan saat ini aku beritakan sama kamu, yaitu pemberitaan tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Jadi saudara, kalau saudara dengar Injil, saudara bukan dengar tentang apa yang kita buat, tapi saudara akan dengar tentang apa yang Yesus kerjakan. Injil itu bukan tentang apa yang saudara kerjakan. Injil itu bicara tentang hati Tuhan. Saudara tahu di dalam kekekalan, Allah itu punya satu rancangan menciptakan saudara. Tahukah saudara kenapa saudara diciptakan jadi manusia? Kenapa saudara ada di bumi? Kenapa Tuhan izinkan saudara menjadi manusia? Saudara tahu tujuan utama kita? Yang pertama bukan untuk kita bisa melayani, bisa buat ini, buat Tuhan.
Sebenarnya Tuhan tidak butuh apa-apa, saudara. Tuhan itu udah punya segala sesuatu. Waktu Tuhan ciptakan saudara, sebenarnya paling utama adalah Tuhan ingin saudara menikmati, menerima cintanya buat hidup saudara. Amin, saudara. Dia mau jadi satu dengan hidup saudara. Oh, Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak terbatas oleh apapun juga. Tapi dia mau jadi satu dengan hidup saudara. Dia mau jadi satu dan dia tinggal dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Manusia yang diciptakan, manusia jatuh dalam dosa. Kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Karena manusia punya free will. Kalau manusia tidak diciptakan dengan free will, manusia itu tidak punya kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Bagi Tuhan sebenarnya itu lebih mudah. Tapi kalau manusia diizinkan jatuh dalam dosa, manusia itu bisa tahu bahwa dia butuh juru selamat dalam hidupnya. Kalau kita tidak pernah gagal, kita tidak pernah tahu bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Manusia diizinkan Tuhan gagal supaya manusia tahu bahwa dia butuh juru selamat. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang adil juga, saudara. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu tidak adil, alam semesta ini tidak bisa tertata dengan rapi, saudara. Alam semesta ini akan kacau balau. Karena keadilan Tuhan yang menjaga itu semua. Dan salah satu prinsip keadilan adalah dosa harus dihukum. Setiap dosa harus dihukum. Dosa sekecil apapun harus dihukum. Dan karena keadilan itulah, kalau manusia jatuh dalam dosa, manusia harus dihukum, saudara. Tapi Tuhan tidak ingin manusia binasa. Tuhan itu mencintai manusia. Dia mau jadi satu dengan manusia. Maka apa yang dia lakukan? Dia jadi manusia. Itu satu ide yang paling brilian, yang paling luar biasa. Tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Dia jadi manusia, ini bagian tersulitnya buat Tuhan. Dia harus mengosongkan diri. Dan yang paling sulit adalah waktu dia naik di atas kayu salib. Waktu dia harus ambil dosa kita. Karena waktu dia ambil dosa kita, hukuman itu dijalankan atas manusia. Tapi kasih Tuhan juga dijalankan. Itu berita Injil, saudara. Itu berita Injil. Dia ambil dosa saudara. Dan dia gantikan kebenarannya menjadi kebenaran saudara. Saudara jadi satu dengan Tuhan. Oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Amin, saudara. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, ini perintah Allah yang kekal, saudara. Rancangan kekal Tuhan telah diberitakan oleh apa? Kitab-kitab para nabi. Jadi saudara tahu Alkitab kita itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di perjanjian lama dimulai dengan 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Dan kemudian kitab-kitab nabi, kitab-kitab para nabi. Saudara tahu semuanya itu isinya tentang apa? Isinya tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara cuma ketemu nasihat, saudara cuma ketemu motivasi, saudara cuma ketemu teguran. Itu tidak salah, tapi itu bukan yang terbaik cara saudara baca Alkitab. Kalau saudara mau baca Alkitab, kata sandinya adalah Kristus. Di dalam perjanjian lama, Kristus disembunyikan di dalam kisah-kisah. Di dalam Kejadian Taman Eden, apa yang terjadi? Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan potong itu, bunuh itu domba. Kulitnya dipakaikan kepada manusia sehingga dia bisa datang sama Tuhan. Itu gambaran siapa? Gambaran karya Kristus yang menebus kita. Hari ini kita dipakai jubah kebenaran. Kita boleh datang sama Tuhan tanpa rasa takut dan rasa malu lagi, saudara. Bahtera Nuh, gambaran dari siapa? Keselamatan di dalam Kristus. Kain dan Habel, gambaran daripada siapa? Gambaran daripada karya Kristus. Karya Kristus disembunyikan di dalam Alkitab. Makanya kalau saudara baca perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang disembunyikan. Kristus disembunyikan di situ. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Ya, kalau saudara bisa baca Alkitab dan pakai kata kunci ini, saudara akan temukan harta karun yang luar biasa. Amin, saudara. Termasuk saudara waktu saudara datang ke gereja, saudara juga mesti minta. Bukan cuma kata-kata motivasi, itu bagus, tidak ada yang salah. Tapi saudara harus ketemu Kristus. Harus berjumpa dengan pribadinya. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, dikatakan gini, saudara.
telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk apa? Kenapa Injil diberitakan menjadi rahasia yang tersembunyi berabad-abad di dalam Alkitab itu ditutup, disembunyikan, terus kemudian di Perjanjian Baru Paulus temukan, disingkapkan, diberitakan. Itu tujuannya untuk apa, saudara? Untuk apa? Nah ini, saudara, untuk membimbing mereka kepada, katakan, ketaatan iman. Nah dari sinilah judul khotbah hari ini. Untuk apa saudara dengar Injil? Injil bicara tentang siapa? Karya Kristus. Untuk apa? Untuk membimbing kita kepada ketaatan iman. Apa itu ketaatan iman? Ada dua macam ketaatan dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, orang Yahudi, orang Israel diharuskan mereka taat melakukan hukum Taurat. Supaya apa? Supaya Tuhan sayang sama mereka. Mereka harus lakukan 613 aturan dengan sempurna. Supaya apa? Tuhan berkati mereka. Mereka harus taat lakukan semua perintah Tuhan dengan baik. Kalau tidak, Tuhan marah sama mereka. Tuhan kutuk mereka. Tuhan binasakan mereka. Tuhan tinggalkan mereka. Itu jenis ketaatan yang pertama. Tapi yang dimaksudkan Paulus bukan ketaatan yang demikian. Yang dimaksudkan Paulus ketaatan iman adalah iman itu selalu bicara tentang seorang pribadi. Apa bedanya iman dan keyakinan? Kalau keyakinan tuh gini, saudara. Besok saya mau punya mobil. Saya punya mobil. Nah itu keyakinan. Tapi kalau iman apa? Iman itu selalu berhubungan dengan seorang pribadi. Namanya siapa? Yesus Kristus. Kalau iman, saudara, doanya gimana? Tuhan, aku pengen punya mobil. Tapi aku tahu, kalau aku bisa punya mobil itu bukan karena kekuatanku. Karena 2000 tahun yang lalu aku percaya ada seorang pribadi yang sudah bayar itu buat hidupku. Hari ini aku bisa kerja keras, hari ini aku bisa lakukan sesuatu yang terbaik. Karena aku tahu 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang sudah tergantung buat hidupku dan bayar segala sesuatu buat aku. Amin, saudara? Jadi iman dan keyakinan beda. Kalau iman itu harus ada seorang pribadi yang taat, yang lakukan itu buat saudara dan saya. Amin, saudara? Sehingga kita tidak terjerumus kepada New Age movement. Ya. Nah, ketaatan iman itu ketaatan yang kedua. Bukan ketaatan kita, tapi ketaatan Yesus yang menjadikan hari ini kita diterima dan dicintai oleh Bapa di sorga. Amin, saudara? Ketaatan Yesus yang hari ini menjadikan kita orang benar. Sehingga ketika Injil diberitakan, yang diberitakan adalah perbuatan-perbuatan Yesus. Apa perbuatan Yesus? Coba kita ke Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Ketidaktaatan siapa? Adam. Jadi karena Adam tidak taat, semua orang telah menjadi orang. Nah, ya ini tadi pagi kita share di belakang. Wah, lagi rame Kristen progresif. Mereka bilang, loh kan karena Adam berdosa semua orang udah berdosa. Ya kan? Berarti demikian pula oleh ketaatan satu orang. Satu orang ini siapa? Yesus. Semua orang menjadi orang. Nah kata semua ini yang diambil sama mereka, berarti semua orang dong. Tanpa mereka harus percaya Yesus, semua orang dong, mereka udah selamat kan? Kan Adam berdosa, semua manusia ikut berdosa. Semua manusia tidak buat apa-apa, lahir langsung jadi orang berdosa, betul gak? Berarti kalau Yesus dia mati dan bangkit, tidak harus dong orang percaya. Berarti kalau Yesus mengharuskan orang percaya, berarti Yesus kalah dong dari Adam. Kelihatannya masuk akal ya saudara ya. Kelihatannya masuk logika. Tapi saudara, mereka lupa. Ayat itu tidak bisa dipisahkan dari konteksnya. Kita jangan baca ayat, ambil satu ayat, dicomot, jadikan kebenaran daripada ayat itu. Nanti akan menjadi kontradiksi dan bertentangan satu dengan yang lainnya. Kita harus baca ayat itu satu konteks, sehingga kita mengerti. Di ayat 17 dikatakan, mereka yang telah menerima. Ada kata menerima. Artinya gini saudara. Keselamatan itu seperti hadiah yang Tuhan kasih. Tuhan udah bayar nih. Ini keselamatan tuh bukan buat satu orang, dua orang. Tuhan tuh tidak pernah pilih-pilih. Itu orang baik, kita kasih dia keselamatan. Dia ini agak malas berdoa.
sudah tidak usah diselamatkan. Wah, dia ini malas ke gereja, saya tidak usah mati buat dia. Tidak, saudara. Tuhan itu mati buat semua orang. Dan darahnya dicurahkan untuk semua manusia. Tapi waktu dia kasih, tolong ambil ini. Saudara bilang, saya tidak mau, saya tidak butuh. Apakah Tuhan paksa? Ambil. Tidak, saudara. Itulah Tuhan kita sangat gentle. Itulah Tuhan kasih manusia dengan free will, kehendak bebas. Tuhan punya resiko waktu Tuhan jadikan manusia dengan kehendak bebas. Tapi itulah, Dia jadikan kita seperti itu supaya apa? Tanpa kehendak bebas, tidak ada kasih yang sejati. Cinta bukanlah cinta sampai ada pilihan. Amin, saudara? Kalau saudara menikah tidak ada pilihan, dijodohkan, ya sudah tidak ada pilihan, ya sudah sama dia. Terpaksa, saudara. Tapi kalau saudara punya pilihan, ada 10 orang, nah saudara pilih 1. Itu cinta, saudara. Amin, saudara? Nah, oke. Kita lanjutkan, saudara. Jadi gini, saudara. Di sini dikatakan oleh karena ketaatan Yesus, kita hari ini jadi orang benar. Jadi saudara, ketaatan iman itu adalah ketaatan untuk mempercayai apa yang Yesus sudah kerjakan buat hidup saudara dan saya yang menjadikan kita hari ini apa? Orang benarnya Allah. Amin, saudara. Ketaatan Yesus hari ini di atas kayu salib buat kita hari ini menjadi apa? Identitas kita berubah. Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak. Amin, saudara. Kita boleh datang pada Bapa kita kapan saja. Kita bisa kenal dia sebagai Aba, Bapa. Kita boleh menghampiri dia tanpa perlu kita takut, saudara. Ya, kita tahu kita sebagai orang benar, kita punya right standing. Kita bisa berdiri di hadapan Bapa di sorga. Sama seperti Yesus berdiri di hadapan Bapa di sorga. Saya ulangi sekali lagi. Sebagai orang benar, hari ini saudara dan saya punya posisi. Waktu engkau berdiri, waktu engkau datang sama Tuhan, waktu engkau datang sama Bapa di sorga, Bapa melihat dirimu sama seperti dia melihat Kristus. Amin, saudara. Kemurahan yang kau miliki hari ini sama dengan kemurahan yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Ketaatan iman itu bukan ketaatan kau melakukan sesuatu. Ketaatan kau mempercayai sesuatu, yaitu apa? Apa yang Yesus sudah kerjakan buat hidupmu. Sehingga apa? Hari ini kau lihat dirimu. Aku adalah orang benarnya Tuhan. Engkau lihat ini. Tapi itu peperangan, saudara. Tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Apalagi waktu engkau lihat masalahmu banyak. Waktu engkau lihat engkau sedang gagal. Waktu engkau lihat engkau sedang dalam keadaan kacau balau. Tidak mudah untuk engkau mempercayai bahwa hari ini engkau punya right standing. Engkau bisa berdiri di hadapan Bapa sama seperti Kristus berdiri di hadapan Bapa. Nah, itu peperangannya di situ, saudara. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata apa? Duniawi. Jadi saudara, firman Tuhan berkata peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan lawan teman kita, bukan lawan anak kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, teman kita, mertua kita, menantu kita. Peperangan kita bukan lawan darah dan daging. Tapi lawan apa? Roh-roh jahat menguasa di udara. Karena apa? Karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita semua ada dalam medan pertempuran. Saudara mungkin saudara bilang, peace, aku mau damai. Iblis tidak lihat saudara sebagai kawan untuk berdamai. Dia akan menyerang hidup saudara. Dia akan cari celah untuk menjatuhkan saudara. Ya, karena apa? Karena 2 hal. Yang pertama, saudara tahu kapan Tuhan akan datang kembali? Kapan? Ada yang tahu? Tidak tahu, saya juga tidak tahu, saudara. Tapi firman Tuhan kasih tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya kita bisa lihat ya. Memang ada tanda di gereja, tanda di Israel, dan tanda di dunia. Ya. Tetapi ada satu firman Tuhan yang bilang gini, sampai jumlahnya orang yang dipanggil itu sudah genap, maka Tuhan datang. Maksudnya jumlah yang dipanggil genap itu apa? Maksud Tuhan gini, di mata Tuhan, Tuhan itu sudah punya perhitungan.
berapa jumlah orang percaya yang akan diselamatkan di mata Tuhan. Itu Tuhan itu sudah tahu, saudara. Saya tidak tahu, saudara tidak tahu. Makanya saudara, ya waktu jumlah itu genap, Tuhan datang. Dan saya percaya itu sangat banyak sekali. Sangat banyak. Kitab Wahyu berkata, ada orang yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi jumlahnya berapa kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, artinya gini, iblis tahu firman ini. Makanya dia akan menghalangi penginjilan. Gereja bisa mempercepat kedatangan Tuhan dengan cara apa? Kalau Injil diberitakan, orang-orang semakin banyak menerima Tuhan Yesus. Orang-orang semakin banyak untuk mengalami Tuhan Yesus. Itu jumlah itu akan terus bertambah. Dan kalau jumlah itu bertambah sampai satu titik udah genap, Tuhan datang, saudara. Sebenarnya kita mau cepat Tuhan datang. Ada? Oh sedikit ya. Tunggu saya belum kawin Pak Pendeta. Tunggu saya punya banyak urusan belum selesai. Jangan datang dulu Tuhan. Tapi saudara kalau jumlahnya sudah genap, gereja bisa mempercepat. Atau memperlambat dengan tanda kutip tidak tahu. Nah, iblis pasti dia mau memperlambat. Karena apa? Karena dia tahu masa depannya. Dia tahu dia akan dibuang ke lautan api. Dan dia tidak mau sendirian, dia mau ajak orang sebanyak-banyaknya. Makanya dia memperhambat penginjilan. Dia bikin kacau gereja. Dia bikin pertentangan di antara gereja-gereja. Dia bikin pengajaran-pengajaran sesat. Supaya apa? Supaya orang tidak bisa dengar tentang Injil lagi yang murni. Orang tidak dibukakan lagi tentang Injil. Kalau orang tidak dibukakan tentang Injil yang benar, mereka tidak bisa mengalami kelahiran baru. Dan itu memperlambat kedatangan Tuhan. Tapi bagi kita orang percaya, saudara jadi targetnya iblis loh. Iblis itu akan cari jalan untuk menjatuhkan saudara supaya apa? Saudara tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara ini jadi mangsa, jadi target. Makanya mau tidak mau kita harus sadar kita dalam peperangan. Kita harus sadar kita dalam peperangan dan medan pertempuran peperangannya di mana? Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi peperangan kita medan pertempurannya di pikiran. Mari pegang kepala kita sama-sama. Ini medan pertempuran terbesar sepanjang zaman. Peperangan terbesar itu di sini, saudara. Ini medan pertempuran. Karena apa? Karena disinilah kadang-kadang kita tidak sadar, iblis ambil peran untuk mengacaukan hidup kita. Karena kalau engkau kalah di pikiranmu, engkau akan kalah dalam hidupmu. Karena kalau engkau kalah di pikiranmu, engkau akan kalah dalam hidupmu. Maka kita harus taruh perhatian yang penting. Engkau harus sadar setiap saat ada pertempuran di medan pertempuran ini. Bahkan hari ini mungkin engkau sedang duduk, engkau dengar firman. Sedang ada pertempuran di pikiran. Sedang ada keraguan. Sedang ada kebimbangan. Sedang ada sesuatu yang buat engkau meragukan Tuhan. Sedang ada sesuatu yang buat engkau jadi ragu Tuhan itu sayang sama hidupmu. Itu pertempuran. Nah, saudara baca ya, dalam bahasa Indonesia cuma kepada Kristus. Coba tampilkan dalam bahasa Inggrisnya, lebih jelas. Casting down arguments. Arguments itu argue, itu perbedaan, itu pendapat ya. Casting down argument and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought, bawa itu setiap pikiran into captivity, ditawan itu, to the apa? Obedience of Christ. Kata obedience ini yang hilang dalam bahasa Indonesianya. Di dalam bahasa Indonesia cuma menaklukkan kepada Kristus. Apa artinya menaklukkan kepada Kristus? Gimana itu? Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Menaklukkan itu, pikiran ini kepada ketaatan Kristus. Katakan ketaatan Kristus. Bukan pada ketaatan kita. Artinya gini, iblis itu selalu mau buat kita fokus dengan ketaatan kita. Karena dia tahu kita ini seringkali gagal. Kalau kita seringkali gagal, kita fokus dengan ketaatan kita. Kita akan merasa
bahwa kita itu tidak bisa datang sama Tuhan. Tuhan itu kita selalu tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu seperti, kamu kurang deh, kamu kurang ini, kamu kurang sungguh-sungguh. Kamu kurang bener. Kalau yang lain, dilihat dia baca Alkitab satu hari bisa 5 pasal. Kamu cuma berapa pasal? 1 pasal. Waduh, kayaknya Tuhan lebih dengar doanya dia. Kalau saya mau doa kayaknya Tuhan kurang sayang sama aku. Nah, kadang-kadang dia tidak pakai kata ganti kamu, tapi dia pakai kata ganti aku. Pernah saudara berpikir dalam hidupmu, kayaknya Tuhan kok jauh sekali dari aku hari ini ya. Kayaknya kalau aku doa hari ini kok Tuhan kayaknya tidak dengar doaku. Apalagi kalau tadi malam aku gagal. Aduh, kalau dalam 1 minggu ini hidupku kacau balau. Kayaknya Tuhan itu tidak dengar doaku. Kayaknya Tuhan itu jauh dari aku. Pernah ngerasa seperti itu? Saya percaya seringkali iblis itu pakai daging kita. Daging kita itu selalu arahkan kita. Untuk mata kita tidak terlihat pada ketaatan Kristus yang menjadikan kita orang benar. Tapi daging kita selalu mengarahkan mata kita kepada situasi kita, kegagalan kita. Dan dia selalu berkata bahwa itu kan kamu itu kamu kan gagal, kamu tidak bisa, kamu tidak mungkin bisa berhasil. Kamu itu hidupmu memang seperti itu, engkau tidak mungkin bisa berubah. Nah, itu bukan Tuhan loh saudara. Itu perkataan daging yang seringkali di trigger. Iblis ambil kesempatan di situ. Dia selalu tunjuk saudara seolah engkau tidak mungkin bisa berhasil. Engkau tidak mungkin bisa berubah. Engkau tidak mungkin bisa diubahkan sama Tuhan. Hidupmu tidak mungkin bisa berubah. Aku memang sudah seperti ini. Akhirnya engkau menerima dan akhirnya engkau semakin jauh dari Tuhan. Akhirnya engkau stres. Engkau depresi, dan iblis paling senang itu saudara. Karena apa? Karena dia bisa pisahkan engkau, buat engkau rasa jauh dari Tuhan. Makanya peperangan kita di sini, sekali lagi pegang kepala kita. Ini peperangan kita di sini. Ini peperangan kita di sini. Jadi peperangan kita apa? Untuk membawa setiap pikiran ini kepada ketaatan Kristus. Maksudnya apa? Kalau dia bilang engkau tidak mungkin berhasil, engkau bilang, Yesus hari ini identitasku. Yesus hari ini berhasil. Dia duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Yesus kudus, berarti aku juga kudus. Yesus benar, berarti aku juga benar. Yesus sehat, berarti aku juga sehat hari ini. Amin. Yesus sempurna, aku juga sempurna hari ini. Amin saudara. Situasimu tidak seperti itu. Tapi itu bukan engkau. Itu bukan engkau yang sesungguhnya. Engkau yang sesungguhnya adalah siapa dirimu dalam Kristus. Apa yang Tuhan bilang tentang hidupmu. Apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu. Engkau percaya, Tuhan, memang keadaanku seperti ini. Tapi ya ini bukan aku. Aku percaya aku ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Aku benar. Aku kudus. Aku sempurna di mata Tuhan. Aku mulia di mata Tuhan. Dan apa yang kau percayai, tiap hari engkau membangun ketaatan iman. Membangun ketaatan untuk mempercayai apa yang Yesus kerjakan buat hidupmu. Saya percaya itu akan mentransformasi hidup saudara dari dalam keluar. Itu akan merubah hidup saudara dari dalam keluar. Amin saudara. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, huruf besar Roh Kudus, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kita semua mencerminkan ini artinya gini, kita semua melihat di sebuah cermin. Ya, kalau saudara lihat di cermin, kira-kira muka siapa yang saudara lihat? Diri saudara sendiri, betul? Kalau saudara lihat diri saudara sendiri, semakin saudara lihat apa? Semakin lihat terkagum-kagum atau semakin saudara lihat kelemahan saudara? Kalau saudara semakin lihat, wih ternyata beta muka ini semua ada jerawat ya. Ini sudah ada keriput ya, wih keriput mulai banyak ini. Betul ya saudara? Oh ini muka ini mulai ini, wah. Ini sama dengan yang firman Tuhan katakan. Hukum Taurat itu seperti cermin. Artinya gini saudara, di dalam perjanjian lama Tuhan kasih perintah-perintah, tuntutan-tuntutan.
Tuntutan-tuntutan itu seperti cermin, maksudnya apa? Tuntutan-tuntutan itu tidak bisa membenarkan saudara, tapi akan kasih tahu kelemahan saudara. Semakin saudara lihat kelemahan saudara. Semakin saudara lihat, semakin saudara kelemahan saudara. Masalahnya cermin itu tidak bisa mengubah muka saudara, betul tidak? Ada yang bisa bilang, cermin, ubah beta muka. Hari ini langsung jadi cantik, bisa tidak saudara? Oke, kalau ada cermin gitu semua laku pasti saudara. Itu laku keras itu. Masalahnya cermin itu tidak bisa mengubah kita. Hukum Taurat tidak bisa mengubah kita. Hukum Taurat cuma kasih tahu ini lu lemah di sini, ini lu kegagalan, ini lu punya kegagalan, dan itu buat kita jadi down. Tetapi kita tidak di bawah cermin itu lagi. Kita punya satu cermin yang baru. Waktu kita lahir baru, kita punya satu cermin yang baru. Cermin itu apa? Waktu kita lihat di cermin, kita bukan lihat diri kita di dalam daging lagi, tapi kita lihat diri kita di dalam Kristus. Waktu engkau lihat dirimu dalam Kristus, engkau sempurna tidak? Sempurna. 1 Yohanes 4, dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, bahasa Inggrisnya as He is, sekarang. Karena sama seperti Yesus sekarang, demikianlah apa? Kita juga yang ada dalam dunia. Jadi firman Tuhan bilang apa? Engkau harus lihat dirimu sebagaimana Bapak lihat dirimu hari ini. Bapak lihat dirimu hari ini di dalam Kristus. Engkau juga harus lihat dirimu hari ini di dalam Kristus. Kalau Bapak lihat Kristus sempurna, engkau harus lihat dirimu sempurna. Dan firman Tuhan bilang gini, kita kembali ke 2 Korintus 3:18, waktu kita lihat ke cermin hari ini, maksudnya apa? Engkau lihat dirimu, identitasmu, engkau harus lihat Kristus. Karena Kristus adalah identitas kita hari ini. Semakin engkau dengar tentang Kristus, semakin engkau tahu siapa dirimu hari ini. Makanya di gereja kita di tempat ini, Kristus terus diberitakan. Kenapa? Semakin engkau dengar tentang Kristus, engkau tahu, oh itu aku. Oh itu saya. Oh itu beta. Waktu engkau dengar tentang itu saudara, firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu akan mengubahkan hidup kita dari dalam keluar menjadi sama seperti apa yang kita lihat. Jadi kalau engkau dengar tentang Kristus, hari ini engkau dengar Kristus duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, Dia sempurna, jauh di atas segala pemerintahan, segala kuasa. Engkau di mana? Engkau di dalam Dia. Oh beta ada di situ. Berarti beta lebih tinggi dari semua masalah. Berarti semua masalah itu di bawah kaki beta. Oh berarti beta tidak dikuasai masalah. Beta berkuasa atas masalah. Karena beta di dalam Kristus. Amin. Waktu engkau lihat hari ini Kristus sehat. Engkau sedang sakit. Tuhan firman-Mu berkata, sama seperti Kristus hari ini, demikian beta. Wah kalau Kristus sehat, beta juga mau sehat. Amin. Kalau Kristus hari ini duduk di sebelah kanan Bapa di surga, sehat, beta juga sehat. Karena Tuhan Yesus adalah beta pun kesehatan. Amin saudara. Waktu hari ini Tuhan Yesus kudus, wah saya juga kudus. Tapi hidupmu, saya masih banyak kegagalan. Lihat Dia. Engkau kudus, engkau benar, engkau mulia. Dan waktu engkau lihat itu dirimu. Firman Tuhan bilang apa? Roh Kudus akan mengubahkan hidupmu dari dalam keluar sampai menjadi seperti apa yang saudara percayai. Amin saudara. Kalau saudara yang rubah diri saudara capek tidak? Tapi kalau Tuhan yang rubah saudara capek tidak? Kalau saudara rubah diri saudara harus mempertahankan itu. Kalau Tuhan yang rubah saudara, orang akan lihat, hidupnya berubah loh. Wah dia kok sekarang lain. Karena apa? Karena Tuhan ubah hidupnya dari dalam keluar. Amin saudara, bagian kita apa? Mentaati iman, taat, mempercayai apa yang Yesus kerjakan buat hidup kita. Amin saudara. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Saudara kita mau kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Tuhan yang tidak mau kasih saya Tuhan. Saudara mau kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupmu. Dan bukan cuma kasih karunia, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam hidupmu. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita juga butuh damai sejahtera. Amin saudara. Tapi firman Tuhan kasih tahu caranya. Bagaimana itu melimpahi kamu? Oleh apa?
pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan. Berarti caranya simple sebenarnya. Saudara mesti mentaati iman itu artinya apa? Saudara terus mencari tahu, dengar tentang apa yang Yesus kerjakan, dengar tentang apa yang dia sudah selesaikan buat hidupmu. Engkau percaya itu adalah engkau mentaati iman, saudara. Ketaatan iman. Waktu engkau dengar tentang dia, kasih karunia itu mengalir dalam hidupmu. Damai sejahtera itu mengalir dalam hidupmu. Amin, saudara. Tadi saya bilang di awal bahwa di dalam Alkitab kita, yang ada di perjanjian lama itu sebuah gambaran demi gambaran. Tipologi, gambaran tentang Kristus. Tahukah saudara di dalam perjanjian lama, ada yang namanya imam besar. Tahu tidak, saudara? Imam besar itu fungsinya apa? Apa beda imam besar dengan nabi? Imam besar itu mewakili umat Tuhan, orang Israel di hadapan Tuhan. Ya. Kalau nabi mewakili Tuhan buat umat Tuhan. Makanya nabi itu selalu ini suara Tuhan, ini suara Tuhan. Tapi kalau imam besar, dia mewakili umat Tuhan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak melihat orang Israel secara keseluruhan satu-satu. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa. Tuhan hanya lihat di satu imam besar. Kalau imam besarnya baik, maka seluruh bangsa itu diberkati. Karena apa? Imam besar itu yang mewakili Tuhan, jangan lihat mereka, lihat saya. Ini imam besar. Makanya imam besar itu 1 tahun 1 kali dia harus masuk di dalam ruang Maha Kudus. Hari Raya Yom Kippur. Kenapa 1 tahun 1 kali? Karena imam besar pada waktu itu ya diragukan dia bisa kudus. Karena kalau dia tidak kudus, yang pertama dia akan mati. Yang kedua kalau dia mati, seluruh bangsa tidak dapat berkat. Makanya kalau saudara baca, imam besar itu kakinya waktu dia masuk ke ruang Maha Kudus harus diikat pakai tali. Kakinya itu ada bel. Jadi kalau dia jalan itu artinya dia hidup. Bunyi kling, kling, kling itu dia masih hidup. Tapi kalau tiba-tiba dia masuk ke dalam tidak lagi ada bunyi, nah ditunggu-tunggu berapa jam tidak ada bunyi, itu dong tarik dari luar pakai tali. Tidak boleh ada yang masuk. Itu artinya dia sudah mati di dalam. Kalau dia sudah mati, seluruh bangsa tidak dapat berkat, tidak ada hujan, tidak ada panen, tidak ada berkat buat satu bangsa. Makanya fungsi imam besar itu sangat-sangat krusial. Karena imam besar itu yang mewakili seluruh bangsa. Tahukah saudara, siapa imam besar kita hari ini? Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, dia imam besar kita untuk selama-lamanya. Artinya apa? Tidak ada masa kerjanya dia pensiun. Tuhan Yesus tidak pernah pensiun. Hari ini dia ada di sorga sebagai imam besar, mewakili saudara di hadapan Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Ini gambar imam besar. Ini dengan pakaian-pakaiannya. Saudara tahu, ini semua ada artinya, saudara. Tapi hari ini saya cuma mau jelaskan 2 bagian. Yang pertama yang di dada. Ini namanya baju efod. Nah di baju efod ini ada 12 batu permata. Saudara tahu kenapa 12? Kenapa imam besar itu pakai 12? Karena itu adalah lambang daripada 12 suku Israel. 12 suku Israel. Dan itu batu-batu yang mahal, saudara. Bukan cuma berlian, ada safir, semua batu yang mahal itu, saudara. Itu batu-batu yang diambil dari tanah, kemudian dibersihkan. Dan kemudian nama suku Israel itu diukir, bukan ditulis. Apa beda diukir dan tulis? Kalau ditulis bisa dihapus. Kalau diukir itu tidak bisa dihapus, saudara. Ya, diukir 12 suku Israel. Ini artinya apa? Buat kita hari ini. Siapa imam besar kita hari ini? Yesus. Saudara ada di mana hari ini? Di mana? Di dalam Kristus. Tapi di mana posisinya? Kalau hari ini Yesus itu tidak pakai baju seperti ini loh di surga, bukan. Tapi ini menggambarkan bagaimana hati Tuhan hari ini mewakili saudara. Karena dia berikan itu di perjanjian lama, supaya kita bisa mengerti artinya buat kita hari ini. Saudara ada di mana? Ini saudara, ini saudara. Saudara di dada Tuhan. Dada itu lambang kasih, lambang cinta. Saudara bukan ditaruh di kaki Tuhan. Saudara ditaruh di dadanya, dan bukan cuma ditaruh, diukir di hatinya Tuhan. Ada yang berani lepaskan, ada yang berani cabut, ada yang berani hapus. Tidak, saudara.
Saudara, nama saudara masing-masing diukir di hatinya Tuhan. Ini melambangkan bagaimana hati Tuhan buat hidupmu hari ini. Ya. Dan yang kedua, saudara kalau punya perhiasan, perhiasan itu paling bagus ditaruh di tempat yang gelap atau ditaruh tempat yang terang. Kalau pergi ke toko perhiasan, pernah tidak pergi ke toko perhiasan lampunya 5 watt gelap-gelap? Ada? Tidak ada. Kenapa? Mereka kalau bisa lampunya terang-terang, saudara. Karena apa? Karena batu yang mahal semakin kena cahaya, semakin menyala, saudara. Semakin bersinar. Dan itu yang menggoda hati. Itu yang buat mama bilang, "Pah, beli dulu." Coba kalau gelap-gelap, senada yang tertarik. Tapi mereka tahu cara pemasarannya. Itu ditaruh di tempat yang terang, dikasih lampu yang terang supaya apa? Menyala. Dan kalau lewat ini, menggoda hati saudara. Saudara tahu, saudara adalah batu permatanya Tuhan. Saudara diangkat dari tempat yang kotor, diukir di hatinya Tuhan. Hari ini Yesus ada di mana? Yesus ada di surga. Duduk di mana? Di sebelah kanan Bapa di surga. Firman Tuhan berkata apa? Allah adalah terang. Betul? Allah bukan cuma kasih, Allah adalah terang. Allah bukan punya terang, Allah adalah terang. Kalau batu permata dekat sama terang, semakin menyala atau semakin pudar? Semakin menyala. Ini memberikan kita suatu gambaran. Kalau engkau datang sama Bapa di sorga hari ini, karena engkau tahu engkau ada di dadanya Tuhan, engkau tidak perlu takut. Karena semakin engkau datang pada Bapa, semakin menyatakan keindahanmu. Engkau akan semakin menyala, engkau akan semakin terang, engkau akan semakin terlihat mulia di mata Tuhan. Amin saudara. Kenapa ini penting? Saya mau setiap kita pulang dari tempat ini, jangan pernah takut datang sama Tuhan. Karena terang Tuhan ada bukan untuk menyatakan kesalahanmu, bukan untuk menyatakan kegagalanmu, tapi terang Tuhan akan menyatakan betapa sempurnanya karya Yesus menghapus segala dosamu. Amin saudara. Semakin engkau datang sama Tuhan, semakin engkau mendekat sama Tuhan, semakin engkau berani datang sama Dia, engkau akan lihat bagaimana Bapa melihat engkau dalam keindahan. Dan semakin engkau dekat sama Tuhan, saya percaya Dia akan mentransformasi hidup saudara dari dalam keluar. Amin saudara. Dan iblis tidak bisa ambil kesempatan untuk memisahkan saudara daripada kasih Bapa. Yang kedua, yang terakhir, coba lihat di kepalanya. Ini ada apa saudara? Keluaran 28, saudara tangkap ini. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni. Dan pada patam itu kau ukirkanlah. Diukirkan apa? Seperti materai kudus bagi. Jadi di kepalanya imam besar itu ada tulisan kudus bagi Tuhan. Ya, untuk apa? Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Ayat 38, perhatikan ini. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun. Harun itu imam besar. Dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Saudara perhatikan ini. Apakah di dalam persembahan kudus itu juga bisa terdapat kesalahan? Bayangkan loh saudara, ini dalam persembahan kudus. Ini dalam hal-hal yang kudus, kok bisa ada kegagalan? Sebenarnya Tuhan mau bilang gini saudara, sebaik-baiknya manusia, kalau apapun yang dilakukan di luar Tuhan, itu pasti ada kelemahan, pasti ada celah, pasti ada keburukan. Amin saudara. Jadi jangan pernah andalkan kebaikanmu untuk datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan aku udah buat ini, engkau harus berkati aku. Tidak bisa saudara. Karena di dalam persembahan kudus sekalipun, ini gambaran mungkin hari ini kau sedang menyembah El Shaddai, El Shaddai. Waktu engkau sedang menyembah, tiba-tiba ada pikiran negatif masuk. Bisa tidak? Engkau mulai teringat, ini dia datang pakai baju ini. Dia punya model seperti ini. Mulai engkau rasa, bisa tidak saudara? Engkau lagi nyembah begini,
Aduh, kok beta pun pikiran seperti itu Besok jadi menyembah, sudah. Pernah tidak, saudara? Bahkan yang WL juga mungkin lagi menyembah, tiba-tiba pikiran negatif. Waduh, bisa tidak? Bisa loh, saudara. Makanya, saudara, firman Tuhan berkata, ya, kalau semua yang kita lakukan dengan kekuatan kita, tidak ada yang sempurna. Tapi Tuhan bilang gini, saudara. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahi siapa? Dahi Harun. Untuk apa? Sehingga Tuhan berkenan akan mereka ini siapa? Orang Israel. Kenapa Harun harus pakai itu kudus bagi Tuhan? Karena kalau di dahi Harun itu kudus, maka Tuhan akan menerima semua orang Israel. Amin, saudara. Siapa Harun kita hari ini? Siapa imam besar kita hari ini? Apakah pikiran Tuhan kudus hari ini? Apakah pikiran Tuhan sempurna hari ini? Apakah pikiran Tuhan benar hari ini? Kalau pikiran Tuhan benar, kudus dan mulia, hari ini juga Tuhan menerima hidup saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Ketika engkau datang pada Tuhan, Dia tanggung. Pikiran ini bicara tentang apa? Kekhawatiran. Stres. Saudara tahu dosa pertama yang ditebus sama Tuhan apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran itu di kepala, saudara. Tempat pertama yang keluar darah dari Tuhan Yesus di mana? Di kepala. Waktu Dia berdoa di Taman Getsemani, kepalanya itu meneteskan keringat seperti darah. Keringat itu lambang daripada kutuk kerja keras. Jadi dari kepalanya keluar tetesan darah. Ini berbicara tentang apa? Hari ini sebenarnya Tuhan bilang ini, engkau tidak usah khawatir lagi. Aku sudah menebus setiap kekhawatiran. Ketika engkau datang pada Tuhan, datanglah padanya dan engkau melihat dirimu, engkau ada di dalam aku. Amin, saudara. Ketika pikiran negatif mulai masuk, engkau bilang tidak, Tuhan, aku ada dalam engkau. Engkau mulai khawatir, engkau mulai stres, engkau mulai depresi. Tidak, Tuhan, aku ada dalam hidupmu. Engkaulah identitasku hari ini. Amin, saudara.